Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang keajaiban hati. Jamaah rahimakumullah, adalah sangat penting bagi kita untuk mempelajari keajaiban-keajaiban hati. Karena jamaah rahimakumullah, hati kita ini adalah tempatnya kebahagiaan. Hati kita ini juga adalah tempatnya ketenangan. Namun, di hati itu pula lah rasa sedih. Di hati itu pula lah rasa tidak tenang, gelisah, khawatir. Semua itu akan mempengaruhi suasana hati kita. Dan jamaah rahimakumullah, dengan mempelajari keajaiban-keajaiban hati, mudah-mudahan kita mampu menjaga hati kita. Kita mampu membersihkan hati kita. Dan kita mampu mengenali tanda-tanda ketika hati kita mulai dihinggapi penyakit-penyakit. Sehingga dengan cepat kita akan membersihkannya dan mengembalikan suasana hati kita menjadi suasana hati yang disebut Allah dalam Al-Quran, qalbun salim. Hati yang selamat. Jamaah rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita membahas pintu-pintu masuknya iblis untuk menguasai hati kita. Dan pintu iblis masuk ke dalam hati kita kali ini yang akan kita bahas adalah pintu hati yang sangat berpotensi membuka hati kita untuk dikuasai dan ditundukkan oleh iblis. Kita akan ulang terlebih dahulu pintu-pintu hati yang dibuka oleh iblis untuk menguasai hati kita. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah amarah dan syahwat. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah iri
dan ambisi. Kemudian jamaah rahimakumullah yang ketiga adalah kenyang. Maksudnya seseorang yang sangat suka untuk merasa kenyang. Meskipun yang dimakannya adalah makanan yang halal dan baik. Namun kebiasaan makan kenyang itu juga merupakan pembuka pintu iblis untuk menguasai hati seseorang. Karena Imam Ghazali mengatakan fa inna syab'a yuqawwi syahwat wasyahwatu aslihatus syaitan. Karena perut yang kekenyangan itu akan memperkuat syahwat. Sedangkan syahwat itu termasuk senjata iblis. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian muncul 6 hal karena kebiasaan makan kenyang. Yang pertama adalah hilangnya rasa takut kepada Allah dari hatinya. Kemudian yang kedua, hilangnya rasa kasih sayang kepada sesama dari hatinya. Kemudian yang ketiga, tubuh menjadi berat untuk beribadah. Kemudian yang keempat, nasihat tidak mampu melembutkan hatinya. Kemudian yang kelima, ucapan dan nasihatnya tidak bisa masuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Kemudian yang keenam, datangnya berbagai penyakit. Ini adalah 6 hal yang merupakan akibat buruk dari kebiasaan makan kenyang. Hilangnya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, hilangnya rasa kasih sayang kepada sesama. Yang ketiga, berat beribadah. Yang keempat, hati yang mengeras sehingga diberi nasihat tidak menjadi lembut. Yang kelima, ucapannya tidak bisa masuk ke hati orang. Dan yang keenam, berdatangannya berbagai penyakit. Kemudian jamaah rahimakumullah, pintu masuk iblis berikutnya untuk menguasai hati manusia berkaitan dengan materi. Al-Imam Al-Ghazali berkata, pintu masuk berikutnya adalah hubbut tazayyuni bil athathi wathiyabi waddar. Suka bermewah-mewah dengan perabotan rumah, pakaian, dan tempat tinggal. Sekali lagi, pintu masuk iblis kali ini adalah suka bermewah-mewah dalam perabotan rumah, furnitur, pakaian, dan tempat tinggal. Jamaah rahimakumullah. فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب إنسان فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية فإن بعض ذلك يجره إلى البعض. Jamaah rahimakumullah, syaitan biasanya
ketika dia melihat dalam hati manusia rasa cinta untuk bermewah-mewah dalam hal furnitur, pakaian, dan rumah, maka iblis dan pasukannya akan terus membisikkan dalam hati orang itu untuk menambah kemewahan rumahnya, untuk menambah kemewahan atapnya, untuk menambah kemewahan dindingnya, untuk menambah luas bangunannya. Dan kemudian iblis dan pasukannya akan mengajak dia untuk bermewah-mewah dalam hal pakaian dan kendaraan. Dan iblis akan menundukkannya dengan cara itu seumur hidup orang itu. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak kita temukan orang yang ingin memiliki rumah besar, lalu kemudian menghalalkan segala cara. Orang yang ingin memiliki perabot dan furnitur yang mewah, lalu kemudian menghalalkan segala cara. Orang yang ingin berpakaian serba mewah, lalu kemudian menghalalkan segala cara. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, kesalahan di titik awal ini akan merubah orang tersebut menjadi orang yang memiliki hati tidak takut kepada Allah, tidak sayang kepada sesama. Semuanya itu diukur dengan materi. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang selevel dengan dia, baru dia menganggap orang itu patut dan layak dihormati. Namun ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang tidak memiliki furnitur yang mewah, tidak memiliki rumah yang besar atau pakaian yang mewah, maka dia menganggap orang itu berada di bawahnya. Dia tidak hormati, dia tidak perhatikan, dia anggap remeh, dan bahkan dia menjadi sangat sensitif ketika ada hal, ucapan, perbuatan dari orang yang dianggapnya lebih rendah itu yang menurutnya masuk kategori menyinggung. Dengan leluasanya dia akan kemudian marah, lalu kemudian dia akan mengintimidasi orang itu. Nah, jamaah rahimakumullah, di titik inilah kemewahan rumah, kemewahan pakaian, dan kemewahan furnitur itu tidak membuat pemiliknya menjadi mewah akhlaknya. Rumah yang indah, pakaian yang indah, furnitur yang indah, semestinya membuat orang yang memilikinya itu juga berakhlak indah. Apa artinya rumah yang indah, pakaian yang indah, dan furnitur yang indah, tetapi pemiliknya berakhlak buruk? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau hal itu terjadi, maka manusia itu nilainya lebih rendah dari barang yang dimilikinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwa rumah Sayyidah Khadijah itu besar dan bertingkat. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Memiliki rumah besar dan bertingkat bukan sesuatu yang salah. Justru jamaah rahimakumullah, memiliki rumah besar dan bertingkat itu menjadi peluang emas kita untuk membawa rumah itu dan merubahnya menjadi istana yang megah di dalam surga. Sehingga kita memiliki pengalaman hidup di dunia di tempat yang nyaman dan indah. Kemudian kelak kita memiliki pengalaman hidup untuk tinggal di istana di dalam surga yang jauh lebih megah dan lebih indah. Tidak ada yang salah, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian pakaian. Jamaah rahimakumullah, saya ingin sampaikan bahwa Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah, setiap kali beliau mengajar, beliau memakai pakaian dengan harga yang mahal. Dan ini jamaah rahimakumullah juga diikuti oleh Imam Malik. Imam Malik bin Anas, pengarang Al-Muwatta. Beliau ketika mengajar, maka beliau mengajar dengan pakaian-pakaian yang indah dan berharga mahal. Lalu ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai imam,
Mengapa Anda ketika mengajar memakai pakaian yang indah dan mahal harganya? Apakah itu bukan bersombong-sombong? Apakah itu bukan riya? Jawab rahimakumullah, jawaban Imam Malik tegas dan lugas. Imam Malik berkata, bukan riya, bukan sombong, tetapi inilah cara aku memuliakan ilmu yang aku sampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah jamaah rahimakumullah, pintu masuk iblis yang berikutnya untuk menguasai dan mengendalikan manusia. Senang bermewah-mewah dalam perabot rumah dan furnitur, pakaian, dan juga tempat tinggal. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, wa min abwabihil azimah, di antara pintu-pintu masuk iblis untuk menguasai manusia, mengendalikan hati manusia, adalah at-tam'u finnas. At-tam'u finnas. Banyak berharap kepada manusia. At-tam'u finnas artinya rakus dan serakah. Maksudnya adalah terlalu banyak berharap kepada manusia. فَإِذَا غَلَبَ الطَّمَعُ عَلَى الْقَلْبِ, ketika rakus dan serakah mendominasi hati seseorang, lam yazal asy-syaitanu yuhabbibu ilaihi at-tasannu'a wat-tazayyuna liman tama'a fih bi anwa'ir riya'i wal talbis, hatta yasira al-matmu'u fihi ka'annahu ma'buduh. فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك. Jamaah rahimakumullah, ketika hati seseorang dipenuhi oleh keserakahan, rakus, maka iblis dan pasukannya kemudian akan membuat dia suka untuk menjilat, membuat dia suka untuk melakukan hal-hal yang bahkan ketika itu menjatuhkan harga dirinya, dia tidak ragu-ragu untuk tetap melakukannya. Semua perbuatannya itu karena ingin dipuji oleh orang yang menurut dia bisa memenuhi ambisinya. Nah, karena pintu yang sedang kita bicarakan adalah terlalu bersandar kepada manusia. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika hal ini terjadi, maka yang dilakukan oleh iblis dan syaitan adalah membisikkan orang itu untuk menjilat. Hilang rasa malu, hilang harga diri. Yang penting ambisinya terpenuhi. Menjilat seperti apapun dia akan lakukan. Kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh orang secara kasat mata sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan yang di sebalik itu semua adalah riya. Karena tujuan perbuatan-perbuatan baik itu adalah untuk mendapatkan pujian dari orang yang dia sandarkan, dari orang yang menjadi sandaran harapannya. Sehingga jamaah rahimakumullah, pada akhirnya seolah-olah orang yang menjadi sandarannya ini seolah-olah dialah sesembahannya. Apa saja yang diperintahkan dilakukannya. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya hal ini berbeda dengan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ingin dekat dengan Rasul. Para sahabat melakukan apapun yang diminta Rasul. Mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Jamaah rahimakumullah, para sahabat melakukan itu kepada Nabi. Tidak ada keinginan duniawi. Yang mereka inginkan ukhrawi. Iman yang bertambah kuat. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masuk ke jalan dakwah. Membela Allah dan Rasulnya. Dengan harapan
akan meraih ridha Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seperti ini jauh dari riya, dan perbuatan seperti ini bukan menjilat. Jamaah rahimakumullah, yang menjilat adalah ketika seseorang dipenuhi hatinya dengan rasa rakus dan serakah. Kemudian dia lakukan apapun supaya semakin dekat dengan orang itu dengan harapan dia mendapatkan dunia, mendapatkan kepentingan duniawinya, ambisi duniawinya dari orang yang menjadi tempat sandarannya. Sehingga orang itu menjadi sesembahannya. Dan indikator yang paling simpel adalah, jamaah rahimakumullah, ketika orang yang menjadi sandarannya itu memerintahkan dia melakukan hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia tidak segan-segan untuk melakukan dan melanggarnya. Karena yang memerintahkan dia, yang menginstruksikan dia adalah orang yang menjadi tempat sandarannya. Dan jamaah rahimakumullah, orang seperti ini akan terus berpikir bagaimana trik-trik untuk semakin dekat, dan semakin dekat kepada orang yang dia gantungkan harapan untuk bisa memenuhi ambisinya. Dan dia akan masuk ke semua kesempatan yang ada supaya dia bisa memenuhi ambisi dan keinginannya. Nah, jamaah rahimakumullah, luar biasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat seperti ini. Dan jamaah rahimakumullah, ada satu kisah mengenai hal ini, mengenai keserakahan di dalam hati, mengenai terlalu berharap kepada manusia. Namun insya Allah akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan mempelajari keajaiban hati, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun kondisi kehidupan kita, mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan keimanan. Iman menjadi panglima yang tidak bisa digulingkan. Iman menjadi pemimpin dalam hati kita yang tidak tergantikan. Sehingga siapapun kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, hati kita akan memberikan ketenangan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود والصهاينة أعداءك أعداء الدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallah. Barakallahu fikum.